Orang yang dewasa itu bisa bikin keputusan yang benar. Saya percaya bahwa orang yang dewasa, dia tahu titik lemahnya. Setiap kita ini punya titik lemah. Nah, orang yang dewasa, dia akan secara sadar menjauh dari medan dosa karena dia tahu itu titik lemahnya. Dia akan menghindari hal-hal yang akan membuat dia jatuh dalam dosa. Kalaupun orang yang dewasa itu jatuh, dia akan bangkit kembali dan cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh dan tidak main-main dalam dosa. Sedangkan orang yang tidak dewasa rohani udah tahu hal itu merupakan titik lemahnya. Kalau dekat-dekat pasti dia jatuh, tapi dia tetap mau ke situ. Orang yang tidak dewasa imannya sudah jatuh pun bukannya bangkit, dia tinggal di situ dan menikmatinya. Dengan bahasa gini, abis enak sih. Orang yang dewasa itu takut akan Tuhan. Mereka akan buat keputusan yang benar. Mereka ngerti firman, mereka akan lakukan sesuai firman. Meskipun itu mungkin tidak menguntungkan buat mereka. Mereka mungkin harus mengorbankan apa yang harus jadi hak mereka. Orang dewasa itu mampu tegas kepada diri sendiri dan meninggalkan dosa dan hidup lama. Dan orang yang dewasa berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Ibrani 5 ayat 13 bilang gini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah dewasa imannya, dia terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Orang-orang yang tidak dewasa rohani, mereka tuh dengar firman, tapi kayak nggak bisa ngerti kebenaran. Pikirannya nggak dibaharui. Dengar firman, males-malesan, dipaksa orang tua ikut ibadah online. Duduk di gereja, dengerin firman, bukannya excited. Yes, speak to me. Punya ekspektasi positif untuk Tuhan bicara untuk hidupnya. Tapi di gereja malah main HP, main game, cek Instagram, cek Facebook, WA-an, cek email. So sibuk banget. Di gereja berapa lama sih? Orang yang gak dewasa iman itu, mereka gak ngerti kebenaran. Diajarin gak ngerti-ngerti. Diajarin A, nangkepnya B. Orang-orang yang gak paham kebenaran. Tapi orang yang dewasa dalam iman, mereka punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka akan ngerti, oh ini sesat, oh ini benar. Kedewasaan rohani bukanlah tentang seberapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui, tapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita aplikasi. Perlu bertumbuh dewasa dalam iman, ngerti firman Tuhan, kita perlu supaya kita terhindar dari bahaya disesatkan. Karena ingat di akhir zaman dikatakan banyak penyesat-penyesat. Efesus 4 ayat 13-14 kita baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat, orang yang dewasa imannya itu punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan jahat, yang benar dan yang salah, yang lurus dan yang sesat. Mari terus bertumbuh dalam iman. Belajar firman, belajar melakukannya, dan hiduplah takut akan Tuhan. Ketika hidup kita diproses, kita harus melewati penderitaan, tekanan, jangan lari. Ketika kita menghadapi gesekan, jangan menghindar. Izinkanlah semua proses itu terjadi dalam hidup kita, sehingga iman kita bertumbuh. Orang yang dewasa, imannya teruji, dan penderitaan merupakan kesempatan untuk kita terus bertumbuh. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.